Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Triski dan tentunya dengan rekan saya. Saya Rina Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, dalam peninjauan sistem pemantauan pergerakan bus jemaah haji Indonesia, Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Cucun Ahmad Samsu Rijal menilai sistem tersebut sudah lebih baik dibandingkan tahun lalu dan perlu disempurnakan untuk meningkatkan pelayanan jemaah. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsu Rijal, menyambut baik penerapan sistem tracking bus jemaah haji yang dinilai mempercepat penanganan keluhan dan memperkuat koordinasi antar petugas hingga pengambil kebijakan di lingkungan penyelenggara ibadah haji. Saat melakukan peninjauan ke Komando Pengendalian Pelaksanaan Haji Kantor Daerah Kerja Mekah, Cucun menjelaskan, melalui sistem pemantauan pergerakan bus jemaah, petugas dapat melacak posisi rombongan yang bergerak dari Mekah menuju Arafah secara bertahap. Petugas juga dapat mengetahui persentase keberangkatan jemaah hingga posisi rombongan secara real-time. Menurutnya, inovasi tersebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan jemaah saat menghadapi pergerakan massal pada fase puncak haji. Kemudian yang terbaru sekarang yang saya apresiasi adalah bagaimana mengawal pergerakan jemaah dari Mekah menuju Arafah sudah ada perkembangan men-tracking jemaah berapa persen sudah di markas ini, berapa persen markas ini, dan posisi di mana jemaah sudah bisa dipantau. Semoga ke depan bisa men-tracking online, trackingnya itu berdasarkan sistem di bisnya. Petugasnya juga sudah bisa didorong lebih dulu, ini luar biasa. Kita apresiasi peningkatan pelayanan dari seluruh Kementerian Haji untuk betul-betul kita melayani haji dengan hati, melayani semua jemaah ini dengan tulus. Cucun menilai, peningkatan pelayanan yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia serta seluruh petugas haji menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah Indonesia. Menurutnya, pelayanan yang cepat dan responsif menjadi kunci agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Penerimaan negara bukan pajak dari sektor mineral dan juga batu bara menunjukkan hasil positif. Di sini Komisi 12 DPR RI memastikan kebijakan kenaikan royalti di sektor minerba masih ditunda di tengah meningkatnya setoran penerimaan negara. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor mineral dan batu bara menunjukkan hasil positif. Di tengah meningkatnya setoran penerimaan negara, Komisi 12 DPR RI memastikan kebijakan kenaikan royalti di sektor minerba masih ditunda. Berdasarkan paparan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian ESDM, sejumlah komoditas minerba mencatatkan realisasi PNBP yang melampaui target. Komoditas timah misalnya, ditargetkan menyumbang penerimaan sebesar 829 miliar rupiah pada tahun 2026. Namun hingga April 2026, setoran royalti timah sudah menembus 1,2 triliun rupiah. Hal serupa terjadi pada komoditas nikel. Dari target tahunan sebesar 9,2 triliun rupiah, realisasi hingga April telah mencapai 8,3 triliun rupiah. Anggota Komisi 12 DPR RI Ramson Siagian mengatakan tingginya setoran PNBP menunjukkan sektor minerba masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tambang mineral dan juga apalagi batu bara itu bukan hanya dari royalti, jadi dari pajak-pajak lain juga akan menambah penerimaan negara. Jadi itu yang tadi ke Dirjen Minerba kita minta agar pengelolaannya lebih ditingkatkan, lebih baik gitu, dan juga mempublikasi kebijakan-kebijakan juga agar yang tepat. Ramson juga menegaskan pengelolaan sumber daya mineral harus dilakukan secara efektif dan transparan, sehingga manfaatnya dapat maksimal meningkatkan penerimaan negara. Elvi dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan puncak ibadah haji di Mina menjadi momen krusial yang membutuhkan pengawasan dan pelayanan maksimal.
Di sini pengawas Haji DPR RI terus memantau secara langsung proses lempar jumroh, termasuk menyorot aspek keselamatan, pendampingan jemaah hingga efektivitas skema murur bagi lansia dan juga jemaah berkebutuhan khusus. Lalu bagaimana kondisi terkini di Mina dan apa saja temuan serta perhatian tim Was Haji DPR RI di lapangan? Pemirsa, informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Baik pemirsa, tim Was Haji DPR RI terus mengawal pelaksanaan ibadah jemaah haji Indonesia agar berjalan aman, nyaman, dan sesuai dengan hak pelayanan yang harus diterima jemaah. Di tengah padatnya pergerakan menuju Jamarot, Ketua Tim Was Haji DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal dikabarkan menemukan dan menolong jemaah yang tersesat yang menjadi gambaran pentingnya pendampingan dan respon cepat di lapangan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pelaksanaan lempar jumroh di Mina, termasuk evaluasi terhadap penerapan skema murur bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus, kita langsung pemirsa terhubung dengan reporter kami Mahir Pratama di Mina, Arab Saudi. Mahir? Ya, Alfat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mahir, bagaimana kondisi pelaksanaan lempar jumroh jemaah haji Indonesia di Mina saat ini dan kira-kira apa saja nih yang menjadi perhatian tim Was Haji DPR RI? Baik, Alfat dan pemirsa, dapat saya laporkan saat ini saya berada di Mina, di Pemondokan Jamaah Haji Indonesia, Arab Saudi, di mana di tempat saya berdiri sekarang sekitar 500 meter tempat Jumarat atau tempat lempar jumroh, salah satu rangkaian dari ibadah puncak haji. Dan Alfat dan juga pemirsa, dapat saya laporkan bahwa saat ini jamaah yang menginap di Mina mulai menuju ke Jumarat atau untuk melakukan lempar jumroh ula, usko, dan juga akobah. Dan di hari ke-12 Zulhijjah atau dari ini tanggal 29 Mei. Dan Alfa dan juga pemirsa, dapat saya juga laporkan bahwa anggota atau juga tim Was Haji DPR RI subuh ini pada pagi hari ini meninjau langsung dan juga semalam juga sudah meninjau langsung ke pemondokan jamaah haji Indonesia yang sekitar 3 hingga 4 kilometer berada dari tempat Jumarat. Jadi jika jemaah melakukan ibadah atau juga lempar jumroh, maka sekitar 6 hingga 8 kilometer pulang dan pergi jemaah menempuh jalan kaki dari pemondokan ke tempat Jumarat. Dan beberapa perhatian juga dari anggota atau juga tim Was Haji DPR RI adalah terkait dengan ketersediaan tempat pendingin atau juga pemondokan dan juga konsumsi selama jamaah berada di Mina atau juga menginap di Mina. Dan dapat juga saya laporkan, Alfat dan pemirsa, bahwa
Timwas DPR RI menghimbau kepada seluruh jamaah Indonesia untuk melaksanakan lempar jumroh di sekitar Mina itu sekitar pada pagi atau sore hari. Ini mengingat bahwa kondisi cuaca panas ekstrim di Arab Saudi saat ini mencapai 40 hingga 45 derajat Celcius dan menghindari penumpukan. Jadi untuk para jamaah, Timwas menghimbau untuk melakukan lempar jumrah itu pada pagi ataupun sore hari ataupun pada malam hari seperti yang dilakukan kemarin malam oleh beberapa jamaah sehingga penumpukan dan juga cuaca ekstrim masih bisa terhindari. Itu Alfat. Baik Mahir, seperti yang kita ketahui bahwa di Mina dari tahun ke tahun itu kan banyak jemaah yang tersesat. Dan saya mendapatkan informasi bahwa Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal ini menemukan dan menolong jemaah yang tersesat saat menuju Jamarot. Dan bisa dijelaskan nih Mahir kronologi kejadian tersebut? Ya, benar sekali Alfat dan pemirsa. Kemarin pada tanggal 11 Zulhijjah ketika Ketua Timwas Haji dan juga anggota Timwas Haji melakukan lempar jumrah akobah yang pertama, berjalan dari Dakar Mekah menuju tempat Jumarat sekitar 3 km berjalan, dan seperti biasa anggota Timwas dan juga Ketua Timwas melakukan diskusi ataupun ngobrol dengan jamaah ketika berjalan menuju tempat lempar jumrah. Namun Ketua Timwas menemukan bahwa ada satu jamaah yang sepertinya kehilangan atau juga tersesat gitu. Terus diskusi atau ngobrol dilakukan oleh Ketua Timwas pada sekitar pukul 5 sore pada tanggal 11 Zulhijjah atau pada tanggal 27, maksud kami pada tanggal 28 Mei. Dan ketika diajak ngobrol oleh Ketua Timwas, ternyata jamaah ini tersesat ataupun terpisah dari rombongan. Ketika dikonfirmasi ternyata ketika melakukan lempar jumrah pada pukul 9 pagi, ternyata baru ditemukan oleh Ketua Timwas itu pada pukul 5 sore, sekitar ada lebih dari 6 atau 7 jam jemaah ini tersesat. Dan dengan respon cepat Ketua Timwas langsung menelpon Ketua Sektor, dan kebetulan jemaah ini adalah di sektor 7 di daerah Misfalah dari jamaah asal Bekasi. Ketua Timwas langsung menelpon Ketua Sektor dan langsung diantar langsung oleh Ketua Timwas ke kantor Dakar Mekah. Jadi jamaah sudah aman di kantor Dakar Mekah. Ketua Timwas Cucun Ahmad Samsurijal menelpon Ketua Sektor dan langsung dijemput. Setelah itu baru Ketua Timwas melanjutkan perjalanan menuju Jumarot untuk melakukan lempar atau juga jumroh akobah pada 11 Zulhijjah. Itu Alfat dan pemirsa. Baik Mahir, dan seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah juga menerapkan skema murur bagi jemaah lansia dan juga berkebutuhan khusus. Menurut pantauan Anda di lapangan, kira-kira bagaimana berjalannya skema tersebut, Mahir? Ya, benar sekali Alfa dan pemirsa bahwa di tahun ini ada 10% jamaah haji Indonesia yang melakukan murur. Murur ini adalah ketika wukuf di Arafah, ada jamaah yang tidak menginap di Mina. Maksud kami tidak menginap di Musdalifah. Harusnya dari Arafah jamaah diantar ke Musdalifah untuk menginap mabit dan melanjutkan perjalanan ke Mina untuk melakukan lempar jumroh. Tapi 10% ini dari 221 jamaah, sekitar 20.000 jamaah itu langsung diangkut oleh transportasi dan hanya melewati Mina, hanya melewati Musdalifah. Dan skema murur ini diperuntukkan untuk jamaah yang lansia, berkebutuhan khusus atau jamaah dengan penyakit tertentu. Jadi ini sangat membantu, termasuk di pemondokan Mina agar tidak terjadi penumpukan atau tidak terjadi kekurangan tempat tidur ketika jamaah mabit di Mina. Nah, ini menjadi positif dari Timwas dan menginginkan pada tahun depan untuk ditingkatkan lagi karena ini akan berdampak sangat besar bagi jamaah Indonesia. Pertama adalah ketika skema murur ini setelah melewati Musdalifah, para jamaah diantar ke tempat penginapan di pemondokan dan langsung nanti diantar ke melakukan tawaf ifadah, sa'i dan juga tahalul. Nah, ketika melakukan tawaf, sa'i dan tahalul ini, kondisi Mekah belum terlalu ramai karena sebagian besar jamaah, terutama jamaah reguler itu berada di tenda Mina untuk melakukan
lempar atau juga lempar jumrah untuk lempar jumrah akobah. Jadi secara tidak langsung ini akan terpisah, dan skema ini secara syariat juga secara hukum juga sangat diperbolehkan karena ada dua nahar, yaitu nahar awal dan juga nahar tsani. Jadi ketika jamaah murur ini sangat membantu untuk pergerakan jamaah yang terutama jamaah-jamaah yang lansia, berkebutuhan khusus maupun yang penyakit tertentu. Itu Alfat dan juga pemirsa. Baik Mahir, sedikit lagi kalau misalkan Anda kan juga sudah berwawancara ya dengan anggota Timwas Haji dan juga pantauan langsung di lapangan. Kira-kira seberapa efektif nih skema murur ini dalam membantu kelancaran ibadah jemaah haji Indonesia? Ya, ketika tanggapan ataupun respon dari Timwas Haji DPR RI bahwa skema murid ini sangat berdampak positif bagi kelancaran ibadah haji jemaah haji Indonesia. Karena di Mina sekitar, kalau di Arafah itu sekitar 221 jamaah haji Indonesia melakukan wukuf secara bersamaan. Nah, di Mina ini bisa dikurangin sebanyak 20.000 melakukan murur yang menginapnya kembali ke hotel, hanya melewati Musdalifah. Dan secara skema atau juga perjalanan nanti, jamaah akan terbagi 90% itu mabit di Mina, 10% itu tinggal di hotel dan melakukan tawaf, sa'i, dan ta'alul di Ka'bah, sedangkan 90% melakukan mabit di Mina dan lempar jumroh di Jumarat. Nah, ini ketua anggota Timwas menginginkan pada tahun depan ini ditingkatkan sebanyak 40.000 agar terjadi pengurangan di Mina. Dan tentu ini akan ada sedikit penyesuaian anggaran, dan ini tentu nanti akan dibahas saat rapat evaluasi setelah pelaksanaan dan juga pengawasan secara keseluruhan di kegiatan pelaksanaan Haji 2026. Dan kami informasikan juga Alfa dan pemirsa bahwa nanti pada tanggal 1 hingga 15 Juni 2026 gelombang pertama jamaah haji Indonesia sudah pulang ke Indonesia dari Mekah menuju Jeddah dan langsung ke Indonesia. Dan pada gelombang kedua 16 hingga 26 Juni 2026 gelombang kedua akan dipulangkan, dan terakhir adalah penerbangan pada tanggal 26 Juni. Semoga ini lancar dan jamaah semua sehat dan kembali ke Indonesia dengan selamat dan aman. Alfat. Baik, terima kasih rekan Mahir atas laporannya langsung dari Mina, Arab Saudi, dan tentunya tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya
periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira? Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus. Ya, Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Oh, juga menggigil. Ya? Agak flu. Oh, sering lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksinya 6 bulan. Semester itu ya? Semester. 1 semester udah bisa bayar UKT. Bayar SPP dulu. Iya. SPP dulu. Virus itu bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza gitu. Tuh, batuk dianjurkannya kan. 1 tahun sekali. Tahun sekali. Teman batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak pelepas nih. Apa banyak tuh? tunggakan. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, dinamika parlemen tidak hanya diwarnai proses legislasi dan juga pengawasan, tetapi juga kolaborasi untuk menghadirkan kebijakan yang lebih berkeadilan. Dan perempuan di parlemen memiliki peran strategis dalam menyuarakan aspirasi serta memastikan berbagai kebijakan memperhatikan perspektif gender. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Apakah rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Keterwakilan perempuan di DPR RI saat ini telah mencapai 22,4%. Meski belum memenuhi kuota 30% yang disyaratkan Undang-Undang Pemilu, para perempuan parlemen ini telah menelurkan sejumlah kebijakan ramah gender di Senayan. Terjun ke politik butuh keberanian besar. Pasalnya, panggung politik kerap kali dikaitkan dengan laki-laki. Di tengah dominasi laki-laki di bidang ini, perempuan di parlemen harus berkoalisi demi kemajuan kaum perempuan di seluruh penjuru negeri.
Gelaran Kaukus Perempuan Parlemen atau KPPRI yang mengusung tema dari representasi menuju transformasi kebijakan merupakan momen untuk merajut semangat perjuangan yang sama. Persoalan perempuan harus digotong bersamaan agar terasa ringan, agar kaum Hawa tidak kehilangan angan dan harapan. Dalam memperjuangkan hal-hal yang terkait dengan perempuan nggak bisa sendirian, memang perlu gotong royong dari semua pihak untuk bisa memperjuangkan hal tersebut. Jadi semakin banyak peran dari seluruh stakeholder, NGO, kemudian seluruh elemen masyarakat akan menjadi lebih baik, dan KPPRI yang ada di parlemen ini tentu saja bisa menjadi jembatan antara legislatif, pemerintah dengan jejaring-jejaring yang ada di luar parlemen dan pemerintah. Jadi hal ini tentu saja akan sangat baik kalau KPPRI yang ada sekarang ini bisa bersinergi dan berkoordinasi. Biarkan perempuan membahas isu perempuan. Empati tidak perlu lagi dibeli, karena perempuan akan membela perempuan lainnya secara naluri. Tentang pembicaraan penting mengenai mau dibawa kemana negara ini, terutama di tengah krisis di sana-sini, perempuan juga harus ikut duduk bersama. Perspektif perempuan yang humanis dan peka terhadap persoalan di masyarakat perlu diikutkan dalam rencana pengembangan bangsa. Karenanya perempuan perlu dukungan politik. Kuota afirmatif 30% bukan hanya untuk diduduki, tetapi ditransformasikan menjadi kebijakan-kebijakan yang berpihak bagi para puan. Jadi kita membuat kick off lah, semacam kick off dari isu-isu yang mau kita advokasi, yang akan kita artikulasikan di komisi masing-masing sesuai tupoksi begitu ya. Dan juga banyak sekali bagaimana undang-undang PPRT baru disahkan, bagaimana kita mendorong peraturan turunannya, tanah adat, isu advokasi kekerasan seksual, kemudian bagaimana keterwakilan perempuan bisa mencapai 30% dan bahkan kalau bisa di atas 30% ya, dan tidak lupa juga menyiapkan pendidikan politik bagi para perempuan. Tentu saja saat ini kita tahu bahwa kita sedang menghadapi multidimensional isu geopolitik ya global, kemudian geoekonomi, di mana tentunya kita ingin ke depan ini perempuan lebih bersuara di bidang peace and security, begitu ya. Ini penting kita artikulasikan sebagai bagian dari komunitas dunia untuk menyuarakan perdamaian. Di dekade terakhir, berbagai undang-undang telah lahir bagi perempuan. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang kesejahteraan ibu dan anak, hingga undang-undang pelindungan pekerja rumah tangga. Tongkat estafet harus terus digilir agar perjuangan memberdayakan dan melindungi perempuan tidak berakhir. Koalisi perempuan harus terus diperkuat hingga ke pelosok negeri, agar perempuan di daerah juga berdaya dan terlindungi. Ke depan KPPRI akan menyusun jadwalnya, tetapi juga KPPRI juga akan terus membentuk KPP di provinsi dan kabupaten kota. Ini penting supaya koordinasi isu-isu yang ada di daerah. Karena ada beberapa partai politik yang memang hanya ada di daerah ya, tidak mendapatkan parliamentary threshold sehingga tidak ada di DPR. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Ya, Rini dan juga pemirsa, Masjid Nabawi merupakan masjid bersejarah dan menjadi salah satu tempat suci bagi umat Islam. Sebagai salah satu tempat religius di kota Madinah, tentunya banyak fakta menarik di balik kemegahan yang wafat. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09.
Pemirsa, Masjid Nabawi merupakan rumah kedua dalam sejarah Islam setelah Masjidil Haram. Masjid Nabawi bukan sekedar tempat beribadah, namun merupakan simbol cinta, sejarah, dan juga harapan. Sebagai salah satu pusat spiritual dan juga memiliki sejarah yang penting bagi umat Islam, tentunya banyak fakta menarik di dalamnya, pemirsa. Mulai dari arsitektur, makna spiritual, hingga sejarah yang mendalam. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan Jelajah Masjid Nabawi menyapa Rasulullah SAW pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Salah satu tempat favorit umat Islam yang ada di Madinah adalah Masjid Nabawi, seperti tempat saya berada sekarang ini. Dan pemirsa, salah satu tujuan utama yang ada di sini adalah makam Rasulullah. Seperti apa kondisi saat ini di makam Rasulullah? Ikuti perjalanan saya. Di tengah jantung kota Madinah Al-Munawwaroh, berdiri sebuah bangunan suci yang menjadi magnet hati jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Masjid Nabawi, rumah kedua dalam sejarah Islam setelah Masjidil Haram, bukan sekedar tempat beribadah. Ia adalah simbol cinta, sejarah, dan harapan. Setiap langkah yang mengarah ke pelataran Masjid Nabawi adalah perjalanan rohani yang tak bisa diukur dengan waktu ataupun jarak. Ada rindu yang datang tiba-tiba, ada haru yang tak bisa dijelaskan. Tahun 622 Masehi, Rasulullah Muhammad SAW baru saja hijrah dari Mekah ke Yatsrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Salah satu tindakan pertamanya adalah mendirikan masjid. Tapi masjid ini bukan sekedar tempat sholat, ia menjadi pusat komunitas, tempat pendidikan, tempat musyawarah, bahkan pusat strategi. Saat ini saya berada di Masjid Nabawi, yakni ini merupakan bangunan yang dibangun oleh Nabi Muhammad di tahun 622 Masehi. Nah, di sini merupakan bangunan yang terus di-upgrading, pemirsa, dan saat ini merupakan bangunan yang cukup megah di kota Madinah dan menjadi pusat peradaban dan pusat perekonomian di kota Madinah. Dan di sini seluruh jemaah hadir dari berbagai penjuru dunia untuk melakukan ibadah, sholat wajib dan sholat sunnah, dan juga ziarah ke makam Rasulullah SAW. Batu demi batu diletakkan dengan penuh cinta. Rasulullah sendiri ikut mengangkat bata, mematri pondasi pertama peradaban Islam. Disinilah semangat persatuan kaum muhajirin dan ansor disatukan di bawah atap yang sama. Kini Masjid Nabawi telah berubah megah, namun nuansa sucinya tak pernah pudar. Dengan dominasi warna putih gading dan hijau zamrud, arsitektur masjid ini memadukan keindahan Timur Tengah klasik dan teknologi modern yang mempesona. Kubah hijau yang menjulang di atas makam Rasulullah adalah lambang kecintaan umat. Payung-payung raksasa di pelataran masjid membuka dan menutup seperti kelopak bunga, melindungi jamaah dari panas dan menyatukan mereka dalam kenyamanan. Sebuah inovasi yang estetis dan spiritual. Di antara jutaan langkah yang menapak di Masjid Nabawi, ada satu tempat yang selalu dirindukan. Tempat yang disebut langsung oleh Rasulullah sebagai taman dari taman-taman surga. Tempat itu adalah Raudhah. Raudhah berada di antara mimbar dan rumah Rasulullah Muhammad SAW, sebuah area yang kini ditandai dengan karpet berwarna hijau. Luasnya tak seberapa, namun keutamaannya tak terhingga. Dalam hadis yang termasyhur, Rasulullah bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah Rasulullah sholat. Di tempat inilah para sahabat mengadu, belajar, dan merasakan dekapan spiritual dari Nabi Agung. Tak heran setiap orang yang berkunjung ke Masjid Nabawi akan berusaha sekuat tenaga untuk masuk dan bersujud di Raudhah, walau hanya sejenak. Tak ada yang berani meninggikan suara di Raudhah. Tak ada yang ingin cepat-cepat pergi. Semuanya larut dalam kekhusyuan yang menggetarkan. Setiap sujud seperti lebih dalam, setiap doa seperti lebih bermakna.
Setiap air mata yang jatuh di karpet hijau itu adalah bukti betapa hati ingin lebih dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Mereka datang dari penjuru dunia, dari Indonesia, Turki, Mesir, Afrika, Eropa, bahkan Amerika. Dengan bahasa yang berbeda, kultur yang beragam, namun semuanya bertemu dalam satu keinginan, beribadah di tempat paling mulia setelah Ka'bah, di Raudhah. Tak semua diberi kesempatan masuk Raudhah. Ada yang telah berkali-kali berkunjung ke Madinah, tapi belum juga dipertemukan dengan taman surga itu. Sehingga ketika langit itu akhirnya sampai di atas karpet hijau, mereka tahu inilah anugerah. Inilah pertemuan cinta antara hamba dan Tuhannya. Rasulullah bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram." Disinilah setiap rokaat memiliki keutamaan berlipat, setiap detik menjadi ladang pahala. Masjid Nabawi adalah tempat memperbaharui janji kepada Allah. Tak hanya dengan lisan, tapi dengan seluruh jiwa. Khusyuk terasa begitu mudah, air mata tak bisa dibendung. Di sini, ibadah menjadi pengalaman spiritual yang meresap sampai ke tulang sumsum. Tak peduli dari mana datangnya, di Masjid Nabawi semua manusia sama. Warna kulit, bahasa, budaya, semua melebur dalam kesucian niat beribadah. Bagi pemirsa TVR Parlemen yang datang ke kota Madinah, jangan lupa kunjungi Masjid Nabawi untuk melihat bagaimana sejarah Islam dan kejayaan Islam di masa lalu hingga masa sekarang. Sampai jumpa. Masjid Nabawi bukan sekedar bangunan, ia adalah perjalanan. Ia adalah pelukan hangat dari sejarah Islam yang hidup. Ia adalah panggilan cinta dari langit yang hanya bisa dijawab oleh hati yang rindu. Jika suatu hari kamu dipanggil ke sini, jangan tunda. Siapkan niatmu, siapkan jiwamu. Sebab berada di Masjid Nabawi adalah kesempatan langka dan mungkin itulah momen terindah dalam hidupmu. Baik pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya. Saya Alfat Rizky pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi.